Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan semakin seru saja persaingan memasuki zona Champions di papan atas Liga Premier Inggris. Karena dalam pertandingan kemarin masuk pada dini hari itu ada 2 pertandingan yang berlangsung seru dan memang ini boleh dikatakan terjadi kejutan. The Lily Whites atau Tottenham Hotspur yang di awal-awal begitu berlari dengan sangat kencang, tapi akhir-akhir ini merosot, bahkan mereka sekarang terlempar sampai ke posisi kelima dengan nilai 27 setelah memainkan 15 pertandingan. Menyesakan memang bagi pasukan Ange Postecoglou karena di depan publik mereka itu tumbang dari tim sesama London, West Ham United. Sempat unggul memang 1 gol lewat tandukan Romero, namun 2 gol balasan di babak kedua lewat Jarrod Bowen dan James Ward-Prowse menghantarkan West Ham United meraih 3 poin penting di markas lawan. Dan ini tentunya bagi Spurs adalah pukulan, karena Spurs kan ingin untuk bisa terus bersaing di papan atas atau masuk di zona Champions. Bahkan dengan kekalahan ini akan membuat mereka itu semakin sulit mungkin berbuat, tapi memang masih panjang. Ya, ini belum masuk di paruh pertama penyelesaian karena masih ada Boxing Day. Namun kalau melihat mereka bermain dengan 8 kemenangan, 3 seri, 4 kalah, ini ada 27, ini semakin jauh memang. 9 poin di belakang pimpinan klasmen tim sesama London juga, dari London, The Gunners Arsenal yang ada di puncak klasmen. Arsenal setelah memainkan 15 laga, ada 11 kemenangan, 3 imbang dan 1 kali kalah, nilai 36. Bahkan kita tahu bersama bahwa tim asuhan Arteta ini bertarung sengit dan dalam suasananya mencekam ya, dramatis, akhirnya mereka bisa menang melawan tuan rumah Luton Town dengan 3-4. Luar biasa perjuangan bagi Arsenal untuk bisa mendapatkan 3 poin mereka, dan mereka bisa mengamankan di atas. Hanya 2 poin berselisih dengan tim yang ada di papan 2 di Reds, Liverpool. Dan Liverpool pada hari Sabtu kemarin itu, bukan Sabtu, maksudnya di tengah 2 hari yang lalu, tengah pekan, itu mereka bisa mengalahkan tuan rumah Sheffield United dengan 2 gol ya, lewat. Jadi clean sheet bagi tim asuhan Jurgen Klopp membuat mereka ada di peringkat kedua, tetap bertahan untuk bisa menekan habis Arsenal. Dan Virgil van Dijk bersama Dominic Szoboszlai bisa mencetak gol ini, dan tentunya menjadi 3 poin yang juga penting bagi Liverpool sebelum mereka nantinya pada akhir pekan ini ya, 2 hari lagi itu pada hari pada hari Sabtu besok ya, Mohamed Salah dan kawan-kawan akan bertarung tandang lagi setelah mereka tandang ke Sheffield, sekarang ke Crystal Palace mereka akan bertarung. Nah, tentunya juga 3 poin yang diincar oleh Liverpool agar mereka tetap ada di atas. Ya, kita juga tahu bersama bahwa sebelumnya kan ada kejutan juga besar di Villa Park, di mana Manchester City, tim asuhan Pep, juga tumbang dengan 1-0 dari tuan rumah Aston Villa, dan membuat City itu turun ke posisi keempat saat ini dengan 30 poin ya, 6 poin di belakang Arsenal, 4 poin di belakang Liverpool, dan 2 poin ya, 2 poin di belakang Aston Villa. Aston Villa, si kuda hitam ini, tim asuhan Unai Emery, itu melaju sampai ke posisi ketiga. 32 poin ini luar biasa buat mereka. 15 pertandingan, 10 menang, 2 imbang dan 3 seri, 3 kali kalah ya, 2 imbang dan 3 kali kalah. Jadi berbahaya juga ya kalau bisa melihat dengan pergerakan Aston Villa ini ya, dan mereka tampil luar biasa memang untuk membuat pasukan Pep tidak bisa membuat sebiji gol pun, walaupun mungkin penguasaan bola bagus, dari semua aspek, semua statistik mungkin ada di City, tapi tetap hasil akhir yang menentukan adalah kemenangan bagi Aston Villa. MU juga bisa mendapatkan kemenangan krusial mereka di Old Trafford setelah tampil inkonsisten. Mereka bisa mengalahkan Chelsea, dan itu menjadi modal bagus buat mereka karena MU sekarang ada di posisi ke-6 ya, 15 pertandingan, 9 menang dan 6 kali kalah. Nilai 27, sama seperti Spurs dengan nilai 27 ya. Newcastle mengalami mimpi buruk juga ketika mereka ke Goodison Park, dihajar, dilabrak habis oleh Everton dengan 3-0. 3 gol Everton itu yang memporak-porandakan tim asuhan
Eddie Howe ini dibuat oleh McNeil, Dacour, dan Beto. Ya. Ada 2 kesalahan yang dibuat oleh pemain belakang Kieran Trippier dan dicuri oleh lawan, dan ini menghasilkan gol. Makanya penyesalan sekali terlihat di wajah Trippier karena 2 kesalahan ini yang membuat Newcastle the Magpies itu tumbang tanpa bisa membuat gol. Boleh saja mereka penguasaan bola tinggi 62%, tapi dalam hal statistik lainnya mereka hanya melepaskan 3 tembakan on target dari 13 percobaan menembak, sementara Everton itu melepaskan 21 tembakan, 6 diantaranya on target dan 3 menghasilkan gol, walaupun dalam ball position mereka hanya 38%, tapi yang dibutuhkan oleh mereka adalah kemenangan. Bahkan mereka bisa menang telak 3-0, ini sulit untuk bisa mengalahkan Newcastle dengan 3 gol tanpa balas. Nah, saya kembali ke London, ya, di mana duel antara 2 tim sesama kota ini, Tottenham yang menyerang kalah dari West Ham United. Sebenarnya mereka kan sudah bisa mengamankan ketika ada tendukan dari Romero, namun ada di babak kedua Romero juga ada sedikit membuat kesalahan di sana karena bola pantul yang akhirnya jatuh ke kaki Jarrod Bowen untuk bisa menyamakan kedudukan, dan ini menjadi titik balik buat West Ham United ya untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Spurs, dan gol penentuan dibuat oleh Ward-Prowse. Jadi kalau bisa lihat itu ada 23 tembakan yang dibuat oleh Tottenham. Ya, Son Heung-min dan kawan-kawan. 7 diantaranya adalah on target. Bahkan penguasaan bola mereka itu mencapai 76%. Ya, luar biasa bagi Spurs. Namun ya, bagi West Ham United sama seperti ketika Everton mengalahkan Newcastle. Mereka tidak butuh untuk penguasaan bola. Yang mereka butuh adalah 3 poin dan memenangkan laga di akhir pertandingan. Mereka hanya melepaskan percobaan menembak 11 kali, 5 diantaranya on target. Ya, ada 2 gol yang dihasilkan. Ya, dengan 24% memang agak kecil dibandingkan dengan 76% penguasaan bola dari Spurs. Tapi mereka bersorak, mereka tersenyum. Ya, bagaimana saling berangkulan seperti di gambar di belakang saya ini ketika peluit panjang berbunyi, dan mereka betul-betul sangat bahagia di markas Spurs. Ya, yang kita tahu bersama juga sulit mengalahkan Spurs kalau bermain di sana. Tapi akhirnya mereka bisa mencuri 3 poin dengan kemenangan. Untuk pertandingan-pertandingan berikut memang masih seru, masih rame, segala sesuatu masih bisa berubah ya di papan tengah dan papan atas. Kalau melihat Liverpool akan bermain dengan Crystal Palace pada besok malam, ada 2 pertandingan. MU juga akan bertarung melawan Bournemouth, tapi saya yakin MU akan menang karena mereka bermain di Old Trafford. Ya, kembali untuk bisa menjamu sama seperti ketika mereka bisa menang melawan Chelsea. Nah, pada hari Minggu itu ada Aston Villa. Ini seru, ini menegangkan. Di kandang lagi, di Villa Park akan menjamu Arsenal, pimpinan klasemen. Arsenal tidak boleh kalah. Kalau kalah berbahaya, akan disalib oleh Liverpool. Ya. Dan Aston Villa juga akan berusaha untuk bisa memenangkan pertandingan agar mereka bisa rapat. Sekarang kan posisi mereka hanya 4 poin di belakang Arsenal. Kalau mereka bisa menang dengan ketambahan 3 poin, hanya berselisih 1 poin nantinya dengan Arsenal. Itu yang akan dibidik oleh tim asuhan Unai Emery nantinya. Kemudian Manchester City yang tumbang dari Villa, itu mereka ke kandang Luton Town, dan saya merasakan bahwa City akan bangkit. City akan berusaha untuk bisa memenangkan pertandingan agar mereka masih bisa tetap memelihara persaingan mereka dengan Arsenal, dengan Liverpool, dan juga dengan Tottenham Hotspur. Walaupun saat ini mereka tertinggal dengan 6 poin ya di belakang Arsenal. Tapi Pep akan berusaha ya. Ini belum apa-apa bersua 6 poin. Mereka pernah tertinggal dengan 10 poin, mungkin lebih dari 10 poin, tapi akhirnya mereka bisa menjadi juara. Dan setelah City tandang ke Luton, kemudian ada Fulham melawan West Ham United. Fulham akan menjamu West Ham. Ya, ini juga ada derby London sana. Dan Everton menjamu Chelsea. Pertarungan antara 2 si biru ini yang menarik memang. Apakah Everton akan bisa menang lagi seperti mereka menghajar Newcastle United? Kita akan tunggu. Kemudian Tottenham Hotspur akan bertarung juga dalam pertandingan yang sengit di kandang menjamu Newcastle United. Newcastle akan berusaha untuk bisa bangkit lagi setelah kekalahan dari Everton, termasuk dengan Tottenham. Ini 2 tim yang terpukul ya kemarin ketika mereka masing-masing mengalami kekalahan, dan berusaha untuk bangkit tentunya dalam pertandingan yang seru yang kita akan saksikan
di markas Tottenham. Oke, sampai di sini saya berbicara review pertandingan-pertandingan yang ada di IPL yang semakin seru saja. Ya, ini sengit persaingan untuk bisa menjadi juara pada musim 2023-2024, tapi kita akan tunggu sampai pada akhir Desember ini, terutama setelah melewati Boxing Day. Siapa yang menjadi juara di paruh pertama? Walaupun ini tidak menentukan untuk mereka bisa menjadi juara di akhir musim tahun depan, tapi setidaknya sudah ada gambaran. Ya, apakah Arsenal akan ada di atas Liverpool atau bahkan Aston Villa yang mengunci juara di paruh musim? Siapa tahu? Kita akan tunggu. Oke, dengan saya Bung Roban. Ciao.